Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadanal iman biddinil Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwa wa nahnu lahu muslimun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para pecinta majelis zikir insan kamil dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kajian ini kita akan membahas pentingnya kolbu dan ilmu kolbu dalam kita beragama Islam sebagai pintu kesempurnaan di dalam semua ibadah yang akan kita lakukan. Yang mana kolbu dan ilmu kolbu ini adalah menjadi sebuah tolak ukur di dalam kita itu mendapatkan gelar atau tingkat keimanan seperti yang diterangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 14. Dalam ayat tersebut diterangkan bahwa tolak ukur keimanan seseorang itu ketika sudah mendapatkan tentang ilmu hati atau ilmu kolbu di dalam dadanya. Kalau hanya mengaku beriman, semua umat yang beragama Islam ketika mereka ditanya apakah sudah beriman, tentu mereka akan menjawab beriman. Kalau hanya sekedar mengaku beriman, mulai dari zaman Nabi Rasulullah SAW, sudah banyak orang yang mengaku beriman, seperti yang diterangkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 tersebut. Bahwa ketika ada kelompok orang-orang Arab yang mengaku bahwa mereka telah beriman, namun dalam ayat tersebut disanggah oleh Allah dan Rasulnya bahwa katakan sesungguhnya mereka belum beriman, tetapi mereka baru Islam atau memeluk agama Islam. Dikarenakan ilmu tentang keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Apa rahasianya di situ sebenarnya? Mengapa begitu penting? Sehingga mereka belum beranggap beriman dikarenakan belum masuknya ilmu ke dalam hati atau kolbu mereka. Ternyata rahasianya adalah berkaitan dengan namanya bab syahadat. Bab syahadat ini adalah menjadi satu rukun di dalam agama Islam, adalah rukun pertama. Dalam rukun Islam pertama syahadat ini, ketika syahadat ini belum sempurna, maka dia belum dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya seperti yang diterangkan di dalam ayat Al-Hujurat ayat 14 tersebut, belum dikatakan beriman. Dikarenakan di dalam syahadat itu ada rukun yang harus dipenuhi. Yang pertama, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu harus diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan kolbu atau dibenarkan dengan hati. Inilah rukun syahadat yang harus dipenuhi ketika kita akan menjadi orang yang Islam dan orang yang beriman. Sementara ini masih banyak orang-orang Islam yang belum menyempurnakan tentang rukun syahadat ini. Hanya baru bisa mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi belum bisa membenarkan dengan hatinya. Sementara dua rukun ini harus terpenuhi jika kita mau diakui oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang yang beriman. Nah, bagaimana untuk melaksanakan rukun syahadat yang kedua ini, membenarkan dengan kolbu? Maka yang pertama kita harus tanya kepada diri kita masing-masing adalah apa sebenarnya kolbu ini, sehingga dia menjadi hal yang sangat penting di dalam beragama.
Kolbu yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini adalah hati manusia, yang dimana hati itu adalah alat manusia untuk dapat berinteraksi dan berhubungan kepada Sang Maha Pencipta itu sendiri. Nah, hati menurut ilmu kedokteran dan hati menurut Al-Quran ini berbeda. Kalau hati menurut ilmu kedokteran, itu yang dimaksudkan adalah lever manusia. Sedangkan hati menurut Al-Quran dan hati menurut agama ini adalah segumpal daging. Sebagaimana yang disabdakan Nabi adalah, sesungguhnya di dalam diri anak Adam itu ada segumpal daging. Apabila baik dia, maka akan baik seluruhnya. Dan apabila buruk, maka akan buruk seluruhnya. Itu adalah hati yang dimaksudkan oleh agama dan Al-Quran itu sendiri. Dan ditambah lagi dengan satu hadis qudsi yang mengatakan bahwa sesungguhnya di dalam diri anak Adam itu aku ciptakan mahligai di dalam dadanya. Di dalam dada itu ada kolbu, di dalam kolbu itu ada fuad, di dalam fuad itu ada syakfa, di dalam syakfa itu ada luban, di dalam luban itu ada sir, dan di dalam sir itu ada ana. Ini yang disabdakan dalam hadis kursi. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita adalah, sudahkah kita mengenal atau tahu kolbu itu yang ada pada diri kita ini masing-masing? Sudahkah kita mengenalnya? Sudahkah kita mendapat pelajaran tentang ilmu kolbu ini? Dikarenakan begitu pentingnya mengetahui letak kolbu di dalam diri kita itu, pertama, kita akan bisa meletakkan niat kita di dalam beribadah misalnya. Karena sebelum kita melakukan amal ibadah, kita harus meletakkan niat itu di dalam kolbu itu. Yang kedua, setelah kita mendapat pengetahuan tentang kolbu itu, sudahlah kita dapat meletakkan niat di situ. Kemudian ketika kita sudah melaksanakan rukun Islam yang pertama, syahadat, kita juga sudah mampu untuk membenarkan syahadat itu dengan kolbu kita. Yang selanjutnya adalah ketika kita sudah mengetahui letak kolbu dan ilmu kolbu itu, maka kita akan dapat senantiasa berhubungan dengan Allah itu dalam setiap keadaan. Ketika kita sudah mendapatkan pelajaran tentang kolbu dan ilmunya ini, maka barulah kita bisa melaksanakan semua ibadah-ibadah di dalam agama Islam ini bisa sampai kepada Allah, dikarenakan kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang rahasia kolbu itu sendiri. Oleh karenanya pada awal materi ini kami sampaikan bahwa ilmu tentang kolbu ini adalah pintu daripada kesempurnaan ibadah yang akan kita lakukan. Pelajaran tentang ilmu kolbu dan ilmunya ini adalah tidak bisa kita dapatkan di dalam kita belajar formal mulai dari SD sampai universitas. Karena pembahasan ilmu kolbu ini adalah pelajaran khusus yang hanya dipegang oleh pewaris-pewaris Nabi yang dikatakan al-ulama warisatul anbiya. Mereka adalah para mursid-mursid di dalam pelajaran Thoriqoh namanya. Karena dari pelajaran Thoriqoh inilah kita bisa dapat mengetahui, mengenal, dan mendapatkan tentang pelajaran ilmu kolbu ini. Para mursid ini telah dijelaskan pula oleh Allah di dalam suratul Kahfi ayat 17. Pada akhir ayat tersebut dikatakan bahwa difirmankan Allah, barang siapa yang mendapat petunjuk dari Allah, maka dialah sebenarnya yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang waliyam mursida pun yang dapat memberi petunjuk. Makna daripada ayat tersebut bahwa untuk mendapatkan petunjuk tentang ilmu kolbu dan ketuhanan ini adalah melalui waliyam mursida itu.
begitu pentingnya kita mengenal, harus mendapatkan tentang pelajaran ilmu kolbu ini, ditegaskan juga oleh Allah dalam firman-Nya di surat Al-Isra ayat 72 yang terjemahannya, barang siapa yang buta di dunia ini, maka pasti buta di akhirat dan tersesat jalannya. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 46 disebutkan Allah bahwa sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata zohirnya, tetapi mata hati yang ada di dalam dadanya. Nah, setelah kita mengetahui begitu pentingnya untuk mengetahui letak hati dan ilmu hati ini, masihkah kita mengabaikan tentang pencarian kita, rahasia kolbu yang ada pada diri kita ini? Kalau kita masih mengabaikan tentang pencarian rahasia ilmu kolbu ini, maka kerugian yang akan kita dapatkan. Yang pertama, kita tidak diakui orang yang beriman. Yang kedua, semua amal ibadah kita belum bisa dikatakan sempurna, dikarenakan rukun Islam pertama syahadat belum bisa kita lakukan dengan sempurna. Para pecinta majelis zikir insan kamil yang dirahmati Allah di mana saja berada, ketika kita telah mendapatkan tentang rahasia ilmu kolbu ini, telah pula kita dapat mempraktekkan tentang syahadat sebagai rukun Islam kita pertama. Lisan kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kolbu kita rukun syahadat yang kedua adalah membenarkan dengan kolbu, maka kolbu kita sudah bisa membenarkan apa yang dia ucapkan oleh lisan kita tentang aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jika saat ini kita mengalir pertanyaan di dalam diri kita, kemanakah saya harus mencari guru atau mursyid yang bisa membukakan tentang pelajaran rahasia kolbu ini? Itu artinya Allah Tuhan Sang Maha Kuasa telah memberikan hidayah untuk kita agar kita bisa menyempurnakan agama Islam kita ini secara kafah. Jawabannya hanya satu atas pertanyaan yang mengalir kepada diri kita, itu adalah kita harus menemukan seseorang yang dikatakan mursyid di dalam Al-Quran surat Kahfi ayat 17 tersebut. Merekalah yang dapat membukakan rahasia tersebut, karena dari dada mereka yang mereka warisi dari gurunya dan dari gurunya sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, inilah rahasia yang diterima oleh seorang mursyid dari Nabi Muhammad SAW melalui guru ke guru yang memiliki sanad silsilah sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mursyid-mursyid thariqah ini biasanya banyak bisa dijumpai pada pesantren-pesantren salafus soleh yang mengajarkan tentang pelajaran-pelajaran akidah. Karena rata-rata pesantren-pesantren salafus soleh yang ada di Indonesia ini adalah mursyid thariqah. Selain di pesantren-pesantren, kita bisa juga menemukan mursyid-mursyid ini yang telah menyelesaikan pelajaran tentang kemursyidhan ini pada rumah-rumah mereka yang membuka majelis-majelis pengajian. Dan insya Allah pada channel Majelis Zikir Insan Kamil ini juga dibimbing oleh seorang mursyid. Namun pelajaran ilmu kolbi ini tidak bisa disampaikan melalui online, namun harus ketemu antara murid dan guru dalam satu majelis.
Para pecinta majelis zikir insan kamil dimanapun berada yang dirahmati Allah. Akhirul kalam, kami berdoa semoga para pendengar sekalian bisa dapat segera mewujudkan keinginannya untuk menemukan seorang mursyid pembimbing di dalam perjalanan menuju Allah, agar bisa sempurna ibadah kita lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.